kader, kan Bang Anies bukan kader Nasdem kan. Kemudian habis itu ada satu poin yang paling menarik sebenarnya dari Bang Surya Paloh yang menyampaikan bahwa memberi kebebasan kepada Bang Anies Baswedan untuk menentukan siapa cawapresnya itu agak tidak pernah terjadi sih menurutku. Saya tidak tahu di belakangnya ya, secara terang-terangan tidak pernah terjadi bahwa seorang presiden dia yang bebas lah pilih. Itu gimana Bang? Abang akan menyerahkan kembali ke partai atau memang Abang yang akan menentukan? Pertama saya terima kasih bahwa Bang Surya menunjukkan pesan-pesan kenegarawanan. Karena bagaimanapun juga Halo teman-teman, saya Muhammad Al-Gatiri. Hari ini saya sudah berkesempatan untuk mewawancarai orang yang paling diobrolin 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini di Indonesia ya. Langsung dari Nasdem Tower, inilah dia Bang Anies Rashid Baswedan. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Akhirnya. Ini kalau saya sebagai pewawancara ya, ini level top lah paling. Saya biasanya yang ecek-ecek, yang biasa-biasa aja gitu. Ini calon presiden. Gimana Bang tanggapannya? Saya dong yang beruntung dari tamunya Bang Mamat. Wah, saya yang beruntung. Saya dong yang beruntung. Tanggapannya Bang, akhirnya Nasdem mendeklarasi seorang Anies Baswedan untuk menjadi capres dari Partai Nasdem. Tanggapannya apa? Pengen aja? Apa ada sesuatu yang memang Abang sudah cocok dengan Nasdem? Gimana tuh Bang? Ya, saya sampaikan dari awal bahwa Nasdem ini luar biasa. Karena ketika mulai mengusulkan 3 nama dari berbagai daerah, itu nama-nama yang diusung adalah nama-nama putra bangsa, kader bangsa. Bukan sekedar kader Partai Nasdem. Jadi Bang Surya dalam hal ini memiliki satu pandangan tentang bagaimana partai politik itu menjadi sebuah wahana untuk memfasilitasi siapapun yang dalam konteks bernegara dianggap bisa untuk menjalankan tugas. Karena itu kan dikerjakan hal yang sama di bupati, wali kota, gubernur, dan sekarang pada saat Capres. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah kepercayaan. Saya melihatnya sebagai sebuah amanah. Karena itu saya jawab waktu itu dengan segala rendah hati. Saya sampaikan, Bismillah, insya Allah siap. Dan kemudian saya sampaikan juga waktu itu tanggal 3 Oktober. Ini saya lagi 2 minggu terakhir nih bertugas di Jakarta. Jadi izinkan menuntaskan, alhamdulillah kemarin selesai 16 Oktober. Tugas di Jakarta tuntas. Nah sekarang mulai kita bersiap untuk menjalani amanat yang sedang dititipkan dari Partai Nasdem. Partai Nasdem. Sambil mencari koalisi yang lain ya, karena kalau Nasdem sendiri kan tidak bisa. Betul. Tapi kan partai pasti punya ideologi dong Bang. Artinya visi misinya, tujuan partainya, tujuan kader-kader itu tuh jelas mau ke arah mana gitu bangsa ini. Dan Bang Anies sendiri sebagai seorang tokoh bangsa pasti punya ideologi sendiri juga gitu. Apakah itu sudah ada kecocokan atau nanti kemudian hari baru disamakan? Sebenarnya pesannya Partai Nasdem adalah restorasi Indonesia. Dan restorasi Indonesia itu artinya membawa kembali kepada gagasan awal didirikannya Republik ini. Kita berada di Nasdem Tower. Kira-kira ini 1 kilometer lebih dikit nih, dari gedung Pancasila. Di gedung itulah rencana, tujuan, janji kemerdekaan itu ditulis. Namanya dokumennya pembukaan, kita sebut sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah rencana Republik, alasan mengapa Republik ini hadir. Untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat dalam kegiatan dunia. Itu jelas tuh dikatakan bahwa kita ada 4 nih tujuan yang kita lakukan. Lalu tujuan akhirnya apa? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam perjalanannya kita sudah melewati 77 tahun kemerdekaan. Kalau kemudian kita menengok kembali, kita masih merasakan ada hal-hal yang belum tunai ini. Ada yang belum tunai. Bang Mamat, saya, yang lain-lain
Sudah itu, terlindungi sudah, tercerdaskan sudah, tersejahterakan sudah, bisa terlibat dalam dunia sudah. Tapi banyak yang belum. Nah, ketika garis pemikiran yang dibawa oleh Nasdem ini adalah kembali kepada gagasan awal Republik ini, itu yang sesungguhnya ya harus kita sering gaungkan. Saya juga ketika bertugas di Jakarta ya, Pak Mamat, kalau saya bicara dengan seluruh jajaran di Pemprov, saya selalu sampaikan bahwa kita ini memang bernama pemerintah provinsi. Tetapi tugas kita itu adalah memastikan apa yang dicita-citakan oleh Republik ini tertunaikan di wilayah kita. Jadi dengan cara seperti itu kita akan bisa mengatakan bahwa pada masa kita bertugas, hal itu kita kerjakan. Nah, jadi apa yang dicita-citakan oleh Partai Nasdem sejak pendiriannya adalah sesuatu yang sejalan dengan gagasan awal Republik ini. Disitulah mengapa saya melihat ya ini sinkron, ini harus kita dorong sama-sama. Lalu kemudian Bang Anies justru berharap nanti koalisi yang akan mendeklarasikan bersama-sama menjadi capres. Sekarang kan baru baca pres nih, bakal calon presiden gitu. Apakah yang punya visi yang sama juga atau karena kita tahu bangsa ini lagi polarisasi yang begitu hebat, lagi terpecah begitu hebat. Begini, kalau di dalam tujuan dasar saya rasa kita semua sama. Dan polarisasi yang hebat tuh di sosmed kok. Di masyarakat nggak ada polarisasi seperti itu. Netizen tuh marahin Pak. Saya dukung Pak. Coba kita contoh lihat di Jakarta. Karena di Jakarta itu kalau lihat sosmed, luar biasa ramainya. Cobalah datang ke masyarakat, kohesif. Masyarakat kohesif. Nah karena itulah saya mengundang kepada para jurnalis untuk melihat kondisi kenyataan di lapangan sebagai sumber berita, sebagai sumber pertanyaan. Jangan hanya belanja dengan cara yang mudah. Belanja persoalan yang paling mudah itu lihat sosmed. Tapi banyak urusan penting di Republik ini tuh nggak dibahas di sosmed. Air nggak dibahas di sosmed. Nggak akan muncul pembahasan kebutuhan dasar air. Kemudian kita bicara tentang kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan. Minim sekali pembicaraan di situ. Hal-hal yang mendasar. Tetapi kalau ada sebuah saya pengalaman di Jakarta nih, sebuah lubang yang di tepi jalan agak protokol, kelihatan terbuka, itu bisa trending topik. Nah, jadi hal yang kecil bisa menjadi amat besar, hal yang penting bisa jadi tidak dibicarakan. Nah, termasuk juga bicara polarisasi. Menurut saya malah kita harus menekankan pesan bahwa kenyataan di lapangan, masyarakat itu kohesif kok. Masyarakat itu berdampingan. Bahkan polarisasi ide, polarisasi perbedaan pandangan, ide, itu hal yang lumrah sesungguhnya dalam demokrasi. Dan wajib kita majukan ya. Lah kita dulu berkeluh kesah ketika zaman Orde Baru di mana orang tidak boleh berbeda pandangan. Kita harus sama. Sekarang kita demokrasi. Dalam demokrasi hak setiap orang. Kita tidak bisa mengatur pikiran dan perasaan orang. Nggak bisa. Yang kita bisa atur itu perilaku. Tapi pikiran, perasaan nggak bisa. Dan kita jangan berharap menyeragamkan perasaan orang. Menyeragamkan pikiran orang. Lalu kalau kita berpandangan menghormati pemikiran, ya ada yang berbeda pandangan ya dihormati saja. Nggak usah dimarahin, nggak usah dicaci maki, nggak usah tidak suka, nggak masalah. Justru kita menghargai. Cara menghargai dengan apa? Dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan. Nggak usah dituntut ke polisi juga kalau mengatakan apa-apa pada kita. Wah, kita kenapa harus jadi nuntut? Saya banget. Oh iya, benar nggak? Benar, sepakat Pak. Kalau nanti ada orang mengatakan, Bang Mamat A, B, C, D, mungkin Bang Mamat nggak senang. Nanti itu kan pikiran dia. Iya. Selama dia tidak mengungkapkan misalnya ya, kebohongan, fitnah, ya take it easy aja. Misalnya nih, Bang Mamat topinya salah posisi kelihatan. Iya, Oke? Iya kebalik. Nah, itu kan pandangan orang. Karena Bang Mamat itu benar itu posisinya. Iya.
Iya kan? Saya lebih ganteng begini Iya, kan pikiran bisa saya jadi. kan. Terus misalnya ada yang lihat, Mamat ini kok baju nggak dikancingin ya? Iya. Loh, itu kan pandangan orang saja. Iya. Tapi kan haknya Bang Mamat juga untuk baju tidak dikancingkan. Betul. Haknya Bang Mamat untuk topi dibalik. Betul. Loh, itu haknya dan kita menghormati. Iya. Sama juga, Pak Anies itu dasi kok dipakai. Pak Anies kenapa nggak tanpa dasi aja? Ya hak saya pakai Kenapa harus dasi. hitam? Kan Misalnya. Nasdem biru tua Nah, kan. ini misalnya gitu kan pertanyaan. Iya. Jadi itu adalah sesuatu yang boleh saja. Personal ya. Yang jangan itu adalah menyebar mengatakan kebohongan dan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Itu tidak boleh. Melanggar hukum. Persis itu. Pokoknya jangan melanggar hukum aja. Tapi kalau pikiran, perasaan, pandangan, hormati. Dan cara mengungkapnya tiap orang beda-beda. Betul. Beda-beda. Ada yang berapi-api. Ya ada yang terbakar. Iya. Saking berapi-apinya ya. Seru nih ngobrol sama Anies kalau masuk arus ini. Tapi Bang, ini satu pemberian yang besar dari Nasdem, artinya diambil dari bukan kader. Kan Bang Anies bukan kader Nasdem kan. Kemudian habis itu ada satu poin yang paling menarik sebenarnya dari Bang Surya Paloh yang menyampaikan bahwa memberi kebebasan kepada Bang Anies Baswedan untuk menentukan siapa cawapresnya. Itu agak tidak pernah terjadi sih menurutku. Saya tidak tahu di belakangnya ya, secara terang-terangan tidak pernah terjadi bahwa seorang presiden dia yang bebas pilih. Itu gimana Bang? Abang akan menyerahkan kembali ke partai atau memang Abang yang akan menentukan? Pertama saya terima kasih bahwa Bang Surya menunjukkan pesan-pesan kenegarawanan. Karena bagaimanapun juga ketika bekerja bersama maka diperlukan kemitraan yang pas. Dan kita sudah menyaksikan di dalam pemilihan bupati, wali kota, gubernur, pasangan-pasangan yang lebih merupakan kawin paksa di menit-menit terakhir. Dan ujungnya ada yang bisa bekerja dengan baik, ada yang tidak bisa. Nah, dengan adanya keleluasaan, maka mudah-mudahan bisa menghasilkan satu partnership yang Jadi produktif. teman bekerja ya tentunya. Betul. Nah itu yang kami sangat hargai dan pesan itu menurut saya pesan yang mendalam tentang praktek kenegaraan. Oh, makanya itu ini Pak, saya kan dari Papua nih. Abang kan dari Jogja. Kita sama-sama juga, saya kuliahnya di Jogja juga. Di Jogja juga? Iya, gimana nih capres dan cawapres nih bisa nggak? Oh nggak mau pilih yang kayak saya Pak. Saya justru suara-suara ini marginal dari bawah. Iya kan? Nah, udah masuk politik juga sekarang Pak Muhammad. Kok langsung ditembak gitu Pak? Soalnya kan niatnya pancing doang. Nggak tahu ya, nanti lihat. Tapi kalau untuk hal-hal yang baik ya kenapa tidak gitu ya. Tapi untuk sekarang belum. Saya paling mau minta ini aja, kalau Bang Anies presiden, jangan lupakan kota saya di Papua, Fak-Fak ya. Siap. Tolong dipecat semua. Semuanya dipecat aja, ganti saya. Gitu? Iya, saya yang bupati lah di sana gitu. Ya. Ya, Bang Anies terima kasih banyak. Ya. Semoga lancar urusan Amin. kedepannya. Satu kata dong buat orang yang tidak mendukung Bang Anies nantinya, ya dari sekarang, apa yang Bang Anies mau bilang? Satu kalimat deh untuk menutup ini semua. Bagi orang yang sudah berkoar-koar dan atau nantinya dia memilih dengan pikiran bukan dengan emosi, tidak memilih Bang Anies, apa yang Bang Anies mau bilang? Lihat rekam jejak. Itu aja. Oke, lihat rekam jejak ya. Oke Itu Bang, aja. sehat-sehat yang paling penting, bahagia selalu, salam buat keluarga juga. Itulah obrolan saya bersama calon presiden dari Nasdem, Anies Rashid Baswedan. Semoga kedepannya mendapat pasangan cawapres yang oke juga, yang dari pilihan Bang Anies sendiri biar bisa menjadi partner yang hebat ya. Amin. Untuk itu saya Muhammad Al-Gatiri pamit, Bang Anies Rashid Baswedan, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, Bang. Thank you.